Oke. Halo teman-teman, salam sehat selalu ya. Ber- Bertemu kembali dengan saya dalam bincang-bincang bisnis dengan Lili ya. Seperti biasanya kita akan belajar bagaimana untuk kita cerdas memilih bisnis. Karena sekarang ini bisnis itu sekarang ini ya kalau bekerja itu susah. Karena apa? Banyak yang tutup. Banyak sekali perusahaan yang tutup. Oleh karena itu, lagi pula sekarang keadaan sekarang ini gaji dalam satu keluarga itu dari satu saja, satu sumber penghasilan aja tidak cukup. Jadi yang namanya side hustle atau penghasilan sampingan itu tuh bukan hanya rencana, bukan hanya cita-cita, tapi hak wajib. Kita wajib memiliki penghasilan lain-lain. Oleh karena itu, kita tuh sekarang harus mencari tahu bisnis mana yang cocok untuk kita, yang akan kita dapat, yang kita jalankan dan dapat memberikan penghasilan karena bisnis itu banyak, tapi apa namanya tidak semua cocok untuk kita ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar bagaimana kita cerdas memilih bisnis. Teman-teman sekalian ya, seperti biasanya dalam bincang-bincang bisnis ini saya selalu ditemani oleh tamu saya ya. Dan hari ini luar biasa sekali ya tamu saya. Seorang yang sangat muda tapi memiliki pengalaman ya, kurikulumnya panjang sekali nanti akan memperkenalkan diri ya. Panjang sekali, luar biasa dan hari ini benar-benar kehormatan bagi saya ya. Kita bisa mendapatkan tamu yang luar biasa untuk benar-benar menjelaskan kepada kita. Nah, sekarang saya akan persilakan ya. Terima kasih ya Coach mau datang ke tempat saya ya. Saya akan persilakan Yes. Coach Abi untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, silakan. Oke, Silakan luar Coach. biasa. Teman-teman berikan aplaus yang meriah dulu buat Coach Lily. Ini luar Ya, biasa. terima kasih ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farabi, panggilan saya Abi. Saya saat ini umur 35 tahun dan saya berasal dari Indonesia, itu di daerah Provinsi Riau, dan saat ini istri satu, anak empat. Anak saya sudah empat. Untung istrinya satu, anak empat ya, bukan anak satu. Benar. Jadi kalau bicara latar belakang saya saat ini bisa dikatakan saya mantan pengusaha. Kalau secara keseluruhan, ya, pebisnis. Jadi bukan kategori pedagang, bukan, tapi kategori pebisnis. Kalau latar belakang pekerjaan sebelum-sebelumnya, saya pernah bekerja sebagai manajer perhotelan, pernah menjabat sebagai general manager di perusahaan network marketing, ya. Terus sebagai direktur pemasaran itu dari perusahaan network marketing juga. Dan saya juga merupakan kreator itu dalam sebuah support system untuk perusahaan-perusahaan di luaran, termasuk perusahaan network marketing, dan beberapa kali menjadi member-member bahkan leader di perusahaan network marketing itu posisinya sebagai founder, ya. Jadi ketika ada perusahaan baru pingin pengembangan, kita jadi foundernya duluan. Nah, terus untuk sistem konvensional kita sebagai business coaching, jadi ada usaha apapun, misalnya laundry, perhotelan, pingin sukses dan sebagainya, kita ajarin mereka tips-tips, trik-trik dan sebagainya supaya punya pengembangan dari usaha yang mereka kerjakan. Nah, terus selain dari itu, kalau hobi saya suka desain, saya juga saat ini sedang menulis buku, ya buku-buku yang berhubungan dengan bisnis lah, pengembangan diri dan motivasi. Begitu, Coach Lili. Waduh, banyak sekali ya Coach ya. Luar biasa ya, masih muda tapi sudah banyak sekali kurikulumnya, sudah panjang sekali, sudah banyak sekali pengalamannya. Nah, sekarang ya saya yang ingin saya ingin Coach ceritakan kepada kita ya. Coach Abi kan udah pernah melakukan bisnis yang konvensional dah katakan ya. Kayak di hotel itu kan kayak konvensional ya. Lalu Konvensional. juga ke MLM itu kan network ya. Betul. MLM lalu sekarang ini di Live Good gitu loh. Jadi Iya. coba ceritakan kepada kita semua ya. Tentu saja kita mau belajar ya. Apa perbedaannya? Apa keuntungannya gitu loh. Sampai coach itu dari konvensional terus multi level marketing yang tradisional dan sekarang Oke. Live Good yang luar biasa. Oke, silakan coach. Siap, siap, siap. Baik. Malam hari ini kita sekedar sharing aja buat teman-teman ya. Ini kita sharing, kita berbagi aja. Terkadang pengalaman orang lain menjadi guru yang paling berharga buat kita. Betul nggak? Betul, betul Nah, sekali itu jadi dia. basically teman-teman di luaran sana ketika belum punya skill dalam kehidupan mereka, mereka mau tidak mau dia bekerja sama orang lain. Betul nggak? Nah, Betul. setelah mereka melewati proses bekerja sama orang lain, seringkali mereka mengalami titik jenuh, waktu terikat, penghasilan terbatas. Nah, Waktu terikat akhirnya penghasilan mereka terbatas. pingin bekerja secara
mandiri dan akhirnya menjadi seorang profesional di dalam bisnisnya mereka yang mereka bangun. Contoh misalnya tadi dokter. Dokter ini tadi kerja di rumah sakit dan akhirnya karena jenuh dia punya klinik sendiri, punya usaha sendiri, kerja sendiri dan cari market sendiri. Tapi lama-kelamaan ketika orderan makin banyak, mulai upgrade skill dan akhirnya memimpin beberapa orang dan posisinya berubah, bukan lagi profesional tetapi upgrade menjadi business owner. Nah, Betul. mulai memimpin beberapa orang, ada apoteker, ada administrasi dan sebagainya. Nah, mereka menjadi tim di dalam klinik itu. Nah, singkat cerita, beberapa orang yang sudah sukses, mereka mulai beralih ke dunia investasi atau investor lah. Mereka tanam duit mereka, jadi uang buat uang. Nah, singkat cerita ketika ilmu itu saya dapat dari tahun 2006, saya langsung lompat, tidak melewati basis yang tadi ada employee, jadi karyawan, saya nggak lewatin proses itu, terus saya juga tidak melewati proses profesional, saya langsung lompat ke business owner. Oh, Nah, ketika di posisi business owner, saya mulai merencanakan. Nah, di sana buku yang betul-betul menjadi rekomendasi saya buat teman-teman semuanya, bahkan setiap saya ketemu sama orang-orang, saya ajak mereka untuk baca buku itu. Nah, bukunya adalah The Cash Flow Quadrant. The Cash Flow wow, Quadrant. Ini bukunya internasional. Ini penulisnya adalah seorang yang sangat luar biasa, guru-guru dari orang-orang ultra kaya di dunia. Jadi tahun 2006, buku The Cash Flow Quadrant ini karangan Robert T. Kiyosaki. Nah, buku ini dikasih ke saya dan akhirnya saya pelajari. Ternyata kalau orang kerja dapat uang, nggak kerja uang nggak dapat. Kalau mereka bangun aset, suatu hari asetnya jadi, nggak kerja lagi, duit masuk terus. Akhirnya saya kepikiran, ternyata kalau aset ini kita bangun, kayaknya ini kita bisa punya passive income. Nah, di situ saya mulai ngelirik, mulai merencanakan, kayaknya saya harus cari job yang kategorinya saya dapat duit banyak, meskipun saya harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi itu. Nah, kalau ibaratnya orang buat usaha atau beli usaha atau partner usaha itu adalah pilihan, kenapa tidak? Oke, masuk ke dalam bisnis buat usaha. Nah, karena modal besar, saya mikir 2 kali. Kalau kita beli usaha seperti franchise, waralaba dan sebagainya, itu modalnya juga besar. Ya, betul. nah ternyata itu kita mikir 2 kali juga karena kita baru mulai terjun ke dunia bisnis. Akhirnya apa, pilihannya adalah partner usaha. Ketika partner usaha, saya mulai bekerja sama dengan beberapa teman-teman dan saya mulai pilih teman. Nah ini dia kata kuncinya, pilih teman. Akhirnya di situ saya mulai bekerja sama beberapa teman-teman. Saya belajar desain. Akhirnya dari program desain ini tadi saya dijadikan konsultan awalnya untuk di perhotelan. Awalnya saya jadi Ah, oke. desainer Itu di desainernya perhotelan. itu maksudnya desain interior atau desain apa tuh? Desain interior, semua kebutuhan di Ah, oke. dalam perhotelan tadi saya support. Ah, oke. Oke, Nah, oke. dan di situ saya tidak melamar pekerjaan. Saya tidak melamar pekerjaan, saya lebih berorientasi apa yang bisa saya bantu. Sehingga ketika itu kalimatnya muncul dari saya ke ibaratnya ke perusahaan, di sana ada general manajernya, akhirnya kita jadi berteman. Kenapa? Ah, Kita kasih ide secara intensif kepada general manager. Wah, ini cocok nih jadikan temen nih. Nah, kayak gitu. Karena mikirnya bukan mikir jadi karyawan, tapi mikirnya apa yang bisa saya bantu. Nah, di situ saya perlahan-lahan mulai upgrade menjadi sales marketing manager dan akhirnya menjadi HOD ya, di mana itu menjadi head of department untuk sales and marketing di perhotelan tersebut. Nah, jadi kita mulai sejajar sama teman-teman manajer di perhotelan dan mulai meeting-meeting. Ternyata di sana mindsetnya saya, ini hotel saya. Nah, di situ. Karena yang namanya sales marketing ini tadi, kan ada departemen ya, kita mimpin beberapa orang, di situ ada persen-persen yang memang kita boleh minta ke dalam perusahaan. Toh omset perusahaan kita yang kasih. Nah, di samping itu, kita juga punya pekerjaan-pekerjaan lain yang memang secara konvensional, bisnis coaching dan sebagainya, itu kan aset kontinu, di mana kita menjadi konsultan untuk beberapa usaha-usaha konvensional. Nah, singkat cerita, perlahan-lahan saya mulai mikir, ternyata kalau sukses sendiri itu nggak enak. Akhirnya saya mulai menawarkan beberapa teman-teman untuk bekerja sama. Ternyata kerjaan kita tidak bisa kita tularkan ke orang lain. Kenapa? Karena buat sistem itu tidak mudah. oke. Nah, akhirnya saya menemukan satu trik di mana
Robert Kiyosaki mengatakan bahwasanya jika Anda ingin sukses menjadi business owner, pilihannya ada 3 tadi kan. Buat usaha itu buat sistem, beli usaha berarti beli sistem, kalau partner usaha berarti cukup ikut sistem. Nah, ternyata ketika ada sistem yang bisa kita duplikasikan ke orang lain, perusahaan ini sudah punya sistem, wah ini enak nih, saya bisa ajarkan ke teman-teman saya karena sudah ada sistem. Nah, di situ mulai pilih-pilih usaha apa nih yang paling cocok untuk kita kembangkan. Begitu. Akhirnya saya mulai terjun dan suatu hari saya ada sahabat nih luar biasa namanya Pak Rudi Simanjuntak. Nah, bersama dengan Dr. Sugeng Riyadi dari Indonesia, beliau menawarkan, "Ayo kita bekerja sama, kita gandengan tangan ke dalam Live Good Internasional." Nah, terus saya pilih-pilih, oh ternyata ini adalah tren terbaru untuk dunia network marketing. Kenapa? Orang sudah lelah puluhan tahun, bukan 10-20 tahun, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Dulu itu orang udah dikenal dengan sistem namanya direct selling. Direct selling. Terus upgrade menjadi multi level marketing. Ya itu orang sudah lelah sekali di zaman itu. Dulu handphonenya juga masih batangan. Ya kan? Singkat cerita sekarang udah internet nih, udah Android, betul nggak? Udah banyak yang pakai iPhone, jangkauannya lebih luas, punya partner sampai luar negeri. Nah, singkat cerita sekarang dengan adanya internet marketing yang dikolaborasi dengan multi level marketing, konsepnya berubah menjadi network marketing. Dan ternyata Live Good bisa mengkolaborasikan banyak hal. Di saat network marketing mulai disaingi oleh dropship dari sistem reseller, jadi ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba tidak menggunakan sistem network marketing, tapi konsepnya reseller, dropship. Nah, jadi agen gitu. Mungkin skincare atau mungkin produk, pokoknya sistemnya dropship. Tidak menggunakan sistem MLM, tidak menggunakan sistem pemasaran berjenjang. Ternyata saya ketemu Live Good. Live Good ini mengkolaborasikan 4 toko online. Nah, ini menarik buat saya, toko online. Kenapa? Harganya harga pabrik settingannya. Kalau multi level marketing, ya itu harganya pasti di-upgrade 10 kali lipat paling tidak. Harga contoh, kita punya harga pokok, misal kalau dalam rupiah itu misalnya anggap 30.000. Maka itu bisa dijual dengan harga 300.000. Kalau harga itu 100.000, itu bisa dijual dengan harga 1 juta. 1 juta. Jadi kalau ada bisnis, iya, anggap produk itu harganya 1 juta. Itu harga pokoknya rata-rata itu kurang lebih sekitar 100.000. Jadi kenaikannya 10 kali lipat. Loh, kenapa harus dinaikkan? Karena ada komisi yang harus diambil dari penjualan produk tadi. Nah, ketika di Live Good ini konsepnya lebih ke toko online, ini menarik. Kenapa? Produk tidak didistribusikan kemana-mana. Produk tetap di dalam pabrik atau di gudang. Sehingga ketika orang-orang bisa order ke toko online tadi, dari gudang langsung ke rumah. Nah, dari gudang langsung ke rumah. Ini menarik. Akhirnya apa? Kita bisa dapatkan produk dengan harga murah. Nah, ketika saya lihat Live Good punya perbandingan-perbandingan di saat orang lain jual harga mahal, kita jual harga pabrik. Itu toko online. Yang keduanya dropship-nya bisa 200 negara. Nah, jadi bisa dikirim ke alamat rumah manapun dari 200 negara yang sudah bergabung. Nah, yang ketiganya mengkolaborasikan sistem affiliate marketing. Wah, ternyata affiliate marketing ini tadi, ini adalah konsep di mana orang-orang toko online manapun sedang menggunakan sistem ini untuk menggandeng leader-leader atau toko-toko sebelumnya. Jadi dengan ada toko online ini, kita bisa konsultasi. Contoh, saya yang ngajak Pak Rudi. Pak Rudi, saya boleh konsultasi ke Pak Rudi gratis. Yang ngajak saya ini adalah Pak Dr. Sugeng Riyadi gitu kan. Nah, akhirnya saya bisa konsultasi gratis. Begitu. Nah, jadi kita itu affiliate konsultasinya gratis. Di mana orang kalau mau bisnis konsultasi pasti bayar. Nah, akhirnya betul. Dikolaborasi lagi dengan sistem network marketing. Ini yang tidak ada di toko online manapun. Network marketing, kita bisa lihat mungkin contoh misalnya ada beberapa toko online di kelas internasional, apapun itu rata-rata tidak menggunakan network marketing sehingga tidak ada program passive income. Itu bedanya. Kalau affiliate marketing konsepnya active income. Kita menggandeng bisnis toko-toko yang lain, kita gandengkan ke toko kita, tapi itu active income. Tapi kita tidak punya program pasif. Nah, Live Good punya program passive income. Dari mana? Dari mitra yang dibina. Jadi kita boleh ajak orang-orang punya akun, kita dapat duit, dan menariknya kita dapat 50% sekali kita bisa gandeng mereka bergabung. Dan tidak hanya itu, berapa penghasilan mereka setiap bulan, kita bisa dapatkan 50% royalti dari income mereka.
Wow, Itu luar yang biasa paling menarik. penjelasannya. Iya, oke. Nah, Oke. Oh, luar biasa sekali penjelasannya ya. Jadi teman-teman sekalian ya, dengarkan kita udah dengarkan ya. Sebenarnya tuh saya tuh sampai apa sampai bingung gitu loh, sampai terpesona mendengarkan penjelasannya, luar biasa sekali. Jadi kita bisa dengar apa bedanya kalau kita pergi kerja itu kita terikat jam kita, waktu kita menukarkan kebebasan kita datang ke tempat kerja kita digaji. Bener kan ya coach ya tadi ya gitu ya. betul, betul, Nah, terus sedangkan nanti yang multi level yang tradisional itu berbeda karena apa? Kita mesti pinter jualan betul. walaupun dia bukan direct selling. Kalau dulu kan kata coach kan sesudah itu ada direct selling, sales. Kalau dulu kan ke toko-toko puter-puter Mm-mm, ya, tawar-tawarin betul. barang. Terus kita pakai multi level, kita pakai anak buah kita perpanjangan tangan. Jadi kita ada perpanjangan tangan, tapi harganya ya ampun cuma tambahin nol di belakang menurut coach tadi ya, dari 100.000 jadi 1 juta. Tujuannya untuk bayar Iya. orang-orang itu perpanjangan tangan kita ya. Sedangkan di Livegood teman-teman sekalian tadi kita udah dengar ya, kita toko online. Toko online, tapi kita nggak perlu jualan, teman-teman sekalian. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya uang dari kantong saya untuk stok barang, beli barang, stok barang, stok di rumah, lalu saya harus jualan. Atau saya memperpanjang tangan saya dengan anak buah saya jualan, kita bagi komisi. Saya terus naikin harga, supaya apa? Supaya saya bisa bayar mereka. Nah, di Livegood tidak ada demikian. Di Livegood toko online, tapi Yes. kita hanya membagikan link. Kita Yes. bagikan, orang lain mau jatuh cinta dengan produk kita, mau membeli, itu ordernya semua ke Amerika, ke pusat kita. Yes. Kita di rumah ongkang-ongkang kaki terima bonus. Ini luar biasa. Jadi kita hanya bagi link, kita tidak berjualan, Mm-mm. teman-teman sekalian. Nah, udah gitu juga kita dropshipping. Jadi kita bukan hanya 200 kilometer di sekitar rumah saya, 200 itu udah terlalu jauh, 20 kilometer, 30 kilometer, orang saya hanya menjual begitu dekat saja. Yang jauh saya tidak, karena nanti saya susah pengirimannya, susah nganterinnya. Kita di Livegood itu online sampai ke 200 negara, bahkan lebih. Karena Yes. apa? Dropshipping kita tuh sampai ke seluruh dunia. Ini Livegood ini udah punya apa itu istilahnya? Punya trust, punya sampai bisa masuk ke 200 negara. Karena nggak gampang loh, coach. Saya tuh ya dulunya sebelum saya masuk ke Livegood itu ada teman saya tinggal di Singapura, dia suruh kirim obat dari saya, nggak bisa keluar coach karena dilarang. Mm-mm. Sedangkan kalau Livegood itu udah ada kepercayaan, jadi bisa masuk ke 200, lebih dari 200 negara, betul kan? Nah, kemudian juga Yes. teman-teman sekalian, ini yang coach tadi katakan lagi tadi adalah affiliate. Ini luar biasa, teman-teman. Itu kita banyak lihat ya di medsos, kita lihat banyak sekali iklan program affiliate juga. Itu tidak gampang, kayak seperti Mm. di Amazon tuh ada ya. Barusan kemarin saya juga lihat tuh coach, ada iklannya ya, dia tuh ternyata dia bilang mau jadi affiliate nggak, tapi affiliate-nya kita mesti bayar. kita mesti Betul. kita bayar, betul kan ya? Kita Mm. harus kursus dulu ceritanya. Nggak langsung boleh, kita kursus dulu, kita bayar. Sedangkan di Livegood terbalik, justru kita langsung masuk, langsung kita dibayar gitu kan. Kita cuma Yes. memperkenalkan orang. Nah, inilah luar biasanya. Jadi sekarang ya kan coach sekarang lebih fokus gitu ya, katakanlah lebih fokus ke Livegood ya, di samping pekerjaan lainnya seperti menulis buku kan ya. Sekarang fokus di Livegood ya. Jadi saya mau sekarang coach sekali lagi apa namanya garis bawahi lagi benefitnya kalau kita join Livegood untuk teman-teman kita, para viewers di sana. Karena viewers tuh mau tahu, ada viewers saya itu yang masih ragu-ragu coach, dia masih skeptical. Aduh, boleh nggak ya bergabung ya? Saya nggak sanggup nih, saya nggak bisa nih, saya orang biasa, saya nggak bisa, nggak pernah menjalankan ini penjualan begini gitu loh. Kita seolah-olah kita penjualan, padahal kita nggak penjualan ya, kita nggak menjual. Jadi saya Mm. mau coach tuh uraikan lagi kepada pada viewers di luar sana, itu benefitnya join di Livegood. Oke. Ya, Jadi makasih ya coach. siap, aman. Bisnis itu menawarkan profit, betul nggak? Bisnis itu menawarkan profit. Betul, betul, Ada betul. ada perbedaan antara bisnis sama dagang. Banyak orang memahami dari zaman dulu namanya sistem perdagangan. Saya kasih contoh, misalnya dagang sayur, maksudnya jual sayur sama bisnis sayur. Menurut Coach Lily sama nggak? Bisnis sayur sama jual sayur? Kalau dari kata-kata sih berbeda ya coach, tapi Beda. benar-benar saya Jadi nggak ngerti. kalau jual itu kita ada produk yang kita pegang, yang memang kita pasarkan, betul nggak?
Dari pagi Betul, sampai sore jualan sayur. Pertanyaannya kaya betul, nggak? Belum tentu, betul. Ada ya, belum fisiknya yang tentu. kita jual Tapi ya. Mm-mm. betul. Nah, tapi ada yang namanya bisnis. Bisnis itu belum tentu kita pegang produk, oke? Hmm. Tapi Ah, informasinya kita pegang. oke, Bisnis. oke, oke. Contoh misalnya saya bisnis sayur. Ketika saya memegang informasi, orang-orang sedang mencari produk untuk dijual, saya menjadi suppliernya. Oke, jam Ah, 3 pagi saya sediakan sayur satu mobil gede. Jam 3 pagi mereka semua berkumpul ngambil sayur saya. Jam 4 pagi sayur saya sudah habis. oke, oke. Pertanyaannya apakah saya jualan kah? Enggak tuh, justru orang datang yang cari Enggak. ya mau beli karena mereka butuh untuk Betul. jual. Mm-mm. Betul. Nah, itu yang namanya aset. Pertanyaannya, satu hari kerja saya cuma 1 jam menyediakan apa yang orang butuhkan. Betul nggak? Nah, itu bisnis. Betul. Oke. Contoh misalnya orang cari-cari mobil. Sementara saya tidak jual mobil. Tapi ketika orang cari mobil, udah terpasang di benak mereka, mau rental mobil, mau jual mobil, mau servis mobil, hubungi Abi. Misalnya gitu kan? Itu bisnis. Bahkan kita bisa memanfaatkan alat bantu seperti SEO, search engine optimasi, kita kuasai halaman satu Google, ketika orang ketik-ketik kata kunci, misalnya rental mobil murah, di mana, di kota mana, negara mana, enter. Ketika di enter, itu nomor handphone kita yang keluar, itu bisnis. Oke. Memperpanjang link. Jadi singkat cerita, bisa dikatakan kalau misalnya kita mau sukses, ya adalah kita harus bisnis. Di mana kita bisa pasang sumber income itu dimanapun. Ya, apalagi Hmm. dunia online saat ini tidak mengganggu pekerjaan utama. Jadi kalau ada orang-orang nawarin bisnis ke kita, terus kita nolak, itu sama dengan kita nolak atau nutup pintu rezeki kita. Bisa jadi kita punya bisnis itu tuh dari rumah, itu membuat transaksi-transaksi semua sekolah, pesan orderan makanan. Kita tinggal antar ke kantinnya, betul nggak? Kita nggak jualan, Betul. tapi kantinnya order sama kita. PT-PT order catering sama kita, tapi kita nggak perlu jual makanannya. Kenapa? Yang kita siapkan adalah brosurnya, paket Luar harga. biasa. Artinya Oke. tidak perlu keluar tenaga yang besar. Nah, sekarang ketika kita membangun bisnis, bisnis ini yang harus kita persiapkan adalah mental. Mental. Pertanyaannya adalah demi apa? Nah, kalau kita sudah punya kata-kata demi, baru kita bisa sukses di dunia bisnis. Kalau tidak ada kata demi, maka tidak akan pernah bisa sukses. Karena kalau orang-orang mau sukses di dunia bisnis, orientasinya kita harus punya motivasi terbesar. Bos untuk diri sendiri kita itu sebenarnya ada dua. Kalau bukan harapan, maka itu adalah ketakutan. Jadi kita harus punya harapan besar yang bisa membuat kita bergerak, atau ketakutan yang besar untuk membuat kita bergerak. Ya, jadi untuk bisnis sama jualan itu beda jauh. Jadi kalau teman-teman berpikir kenapa dulu-dulu orang-orang capek jalankan bisnis dan sebagainya, bukan bisnis yang mereka jalankan, mereka jualan. Orang nggak Betul. mau beli tapi dipaksa beli. Orang nggak Betul, butuh betul. tapi dipaksa untuk beli. Akhirnya apa? Hubungan pertemanannya hilang, kayak ngerasa di Uber. Jadi banyak yang gagal nggak? Banyak. Kenapa? Nggak tahu caranya. Jadi sebenarnya gini, dalam keadaan contoh misalnya, saya lihat misalnya Coach Lily sedang membutuhkan kesehatan yang lebih baik. Misalnya awet muda misalnya gitu ya, tambah cantik. Oh, Berarti yang duit, saya iya. tawarkan produk atau duit? Kan begitu? Iya, iya. Oke, baru Betul, saya betul. masuk. Berarti kalau misalnya Coach Lily lebih membutuhkan produk, saya tawarkan produk. Berarti menjual sesuatu ke tempat yang tepat, kan Betul. begitu. Tapi kalau misalnya Coach Lily nggak butuhkan tentang kesehatan saat ini, kesehatan udah baik, oke aja, udah cantik gitu kan. Tapi butuh duit nih. Kira-kira saya tawarin produk dibeli nggak? Orang lagi Enggak punya butuh duit duit kan. ditawarin produk. Enggak punya Iya. duit. Nah, jadi skill with people kita ini kita harus kita upgrade dengan cara mengkonsultasi dengan leader-leader, dengan baca buku dan sebagainya. Itu yang akan membuat bisnis kita makin berkembang. Oke. Nah, jadi kenapa banyak orang gagal di dunia bisnis zaman dulu, direct selling dan sebagainya, dan akhirnya mereka belajar dari pengalaman orang lain dan akhirnya tiba-tiba sukses di dunia sekarang, di zaman sekarang. Nah, jadi saat ini nih kita coba perhatikan ternyata bisnis itu mudah loh. Ya. Nah, di Live Good, benefit apa sih yang bisa kita dapatkan? Pertama, kita bisa membangun peternakan uang.
Loh, Wow, kenapa bisa peternakan bangun uang. peternakan uang? Ya, karena saat ini Livegood menawarkan satu, setiap teman-teman yang buka akun, kita langsung dapat komisi 50% dari pendaftaran mitra baru. Iya, betul. 50%. Di saat perusahaan-perusahaan lain memberikan komisi cuma 10%, 5%, anggaplah paling tinggi 20%, kita memberikan profit itu 50%. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Ya, kalau 50% ini menarik buat saya. Kenapa? Saya kasih contoh. Misalnya saya punya anak mau sekolah, terus tiba-tiba harus bayar uang sekolah. Hmm. Oke, bayar uang sekolah. Tiba-tiba orang sekolah nanyain ke saya, Pak, mau nggak uang sekolah anaknya dikembalikan? Oh, mau dong. Iya. Ya kan? Berarti anak saya gratis gitu kan. Tapi dengan Iya. syarat, ajak 2 orang tetangga siapapun Wow. masuk ke sekolah kami. Hmm, hmm. Berarti kalau Itu 2 orang reward. bergabung, bisa Ya, dikatakan reward, bisa dikatakan reward. itu bagi hasil. Pokoknya 2 orang Bapak Oh, bawa iya ke betul. sekolah kami, sekolah anak Bapak kami gratiskan. Berarti Wow, anak iya Bapak betul. belajarnya gratis. Nah, berarti saya mulai kepikiran, wah ternyata kalau saya ambil program yang sama, saya daftar Livegood, saya bayar pendaftarannya, terus saya ajak beberapa orang teman saya, 2 orang aja bergabung, uang saya dikembalikan. Perumpamaan Nah, yang luar biasa nih, Coach. iya Wow. kan? Iya kan? Iya, orang bisa jadi Nah, gampang mengerti. betul. Jadi singkat-singkat cerita, saya mulai kepikiran ngajak 2 orang, modal kita dikembalikan. Karena orang bicara bisnis, yang dibicarakan pertama bukan untungnya berapa, balik modalnya Betul. cepet nggak? Betul, 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 Nah, betul. betul kan? Nah, jadi Betul, singkat cerita, betul. di hotel tempat saya bekerja sudah 10 tahun berdiri juga, sampai saat ini belum balik modal. Bahkan kolam renangnya aja 2 miliar itu belum balik modal. Waduh, kalau renangnya mahal Iya. sekali. Iya, kolam renangnya 2 miliar, Bu. Nah, itu belum balik modal. Dan singkat cerita, yang harus balik modal itu kan bukan dari omset perusahaan, bukan, tapi berapa keuntungan owner yang masuk ke kantong owner. Kan begitu. Mm-mm. Nah, itu benefit pertama ya. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Jadi ketika 50% itu adalah orang yang mengajak, yuk kita punya akun di Livegood gitu kan. 1 orang mendaftar kita dapat 50%. 2 orang bergabung modal kita dikembalikan. Orang ketiga bergabung udah hitung profit. Nah, 50% keuntungan setiap kali rekrut. Nah, ternyata kalau kita memimpin beberapa orang di bawah-bawah kita, kita berhak mendapatkan royalti lagi tambahan dari setiap pendaftaran mitra-mitra baru. Jadi, teman boleh bawa teman. Ketika teman Wow. kita dapat 50%, kita dapat 10%, kita dapat 5%, dapat 3%, 2%, bahkan sampai 1%. Dan totalnya itu keseluruhannya adalah 30% itu dibagikan untuk para leader. Artinya siapa yang mau belajar memimpin dapat royalti 1% sampai 30%. Nah, jadi kalau royalti langsung sebagai leader dari level kedua misal bergabung, kita dapat 10%. Nah, ini menarik buat saya. Kenapa? Kita bisa mendapatkan sampai 30% dari pendaftaran mitra-mitra baru, meskipun bukan kita yang rekrut. Jadi 50% untuk orang yang mengajak langsung dan 30% itu untuk royalti kepemimpinan. Jadi kita sebagai Wow. leader makin naik ke atas makin dapat royalti. Nah, pertanyaannya kalau orang-orang dulu berpikir, oh itu yang sukses orang yang di atas. Nah, kalau udah tahu petanya seperti itu, kita belajar dari bawah naik ke atas. Betul, betul. Pertanyaannya siapa nih yang mau dibantu untuk dari bawah naik ke atas? Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita berhak mendapatkan gaji bulanan. Itu mindsetnya saya adalah gaji bulanan. Gaji bulanan dari mana? Ibu pernah kebayang nggak? Kita kan beli alat komunikasi itu ada namanya pulsa, betul nggak? Betul. Oke, kalau kita punya listrik itu kan ada biaya token, biaya untuk kita isi pulsa listrik, betul nggak? Kalau Iya, misalnya kita mau transfer itu juga biasanya ada admin-adminnya dan sebagainya. betul. Terus kalau misalnya seandainya kita itu punya usaha toko, entah itu di depan toko orang, entah mungkin kita nebeng, gabung sama mall dan sebagainya, berarti kan ada biaya maintain dan sebagainya, betul nggak? Betul, betul. Tidak hanya itu, tidak hanya itu. Contoh kita pasang wifi, wifi itu kita kan bayar setiap bulan, Betul. dipakai nggak dipakai tetap bayar. Pertanyaannya adalah, itu kan adalah bisnis yang seumur hidup, betul nggak? Itu Betul, seumur betul. hidup, dibayar seumur hidup dan harusnya profit sharing dong buat kita. Saya pernah memasukkan wifi itu bersama teman-teman itu ke sebuah perumahan, di mana perumahan itu ada kurang lebih 100 rumah. Wow. Berarti 100 rumah itu pasang wifi, anggaplah bayarnya 200.000 sebulan. Pertanyaannya dapat profit nggak kita?
belum tentu dapat. Hmm. Nah, di Live Good kita berhak mendapatkan komisi Rp4.000. Rp4.000. Nanti teman-teman bisa dolarkan lah berapa nilai dolarnya ya. Kalau nggak salah 0, berapa gitu. Pokoknya nilainya Rp4.000. Rp4.000 0,25. itu ya kita punya biaya operasional itu hanya $10. $10. Jadi $10 itu kalau dalam rupiah itu sekitar 170.000. Artinya kalau 170.000 kita dapat Rp4.000, itu adalah gaji bulanan kita. Jadi ingetin teman-teman untuk jangan lupa ya lapaknya dibayar, maintenance-nya dibayar. Jangan lupa ya kalau punya handphone pulsanya diisi, betul nggak? Betul. Jangan lupa ya wifi-nya dibayar. Ngingetin orang isi pulsa, ngingetin orang pasang wifi, bayar wifi, ngingetin orang bayar listrik, dapat duit 4.000. Nah kayak gitu mindsetnya. Oke. Nah, Mantap singkat cerita, saya ngajak teman 10 ngajak teman 10, berarti 100 ngajak teman 10, berarti 1.000. Kalau 1.000 orang masing-masing memaintain bisnisnya masing-masing, ya, kita dapat Rp4.000, berarti kita dapat gaji 4 juta setiap bulan. Iya, betul. Nah, sekarang tinggal kita pimpin mau berapa banyak. Kalau anggota saya cuma 500 orang, berarti 500 kali Rp4.000 dapat gaji 2 juta setiap bulan. Nah, menariknya lagi, kita punya leader luar biasa, namanya Tim Miller. Tim Miller itu setiap bulan tuh dapat 1 miliar setiap bulan. Nah, 1 miliar. Itu perkiraan itu mitra yang bergabung, aplikasi yang maintain di dalam jaringannya kurang lebih sekitar 250.000 member sedunia. Nah, seluruh dunia. Singkat cerita, kalau kali 4.000, 1M satu bulan. Sekarang, kalau kita lihat berapa banyak provider telkom yang ada dipakai sama banyak orang-orang di tiap negara. Betul nggak? Saya kemarin ngelihat itu seperti di Malaysia ada namanya Maxis gitu kan. Di Indonesia ada namanya Telkomsel, XL, itu banyak pokoknya jenis-jenis. Pertanyaannya berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan setiap kali kita isi pulsa. Bahkan kita nggak pakai pulsanya, tetap aja kita besok isi pulsa lagi, betul nggak? Wifi kita nggak pernah nggak pakai tetap bayar. Pertanyaannya mau berhenti nggak? Nggak mau berhenti. Kenapa? Kita ngerasa butuh. Sama bisnis ini, ketika kita ngerasa butuh bisnis ini, kita maintain bisnis kita pasti akan jaga bisnis kita. Dan akhirnya apa? Ketika saling menjaga, mitra kita menjaga, kita dapat gaji bulanan. Nah, menarik yang ketiganya lagi adalah selain dapat gaji bulanan, kita bantu mitra-mitra kita punya gaji bulanan dengan cara ngingetin teman-temannya. Contoh, saya punya teman namanya si Herman, Agus, atau mungkin Yanto. Mereka-mereka ini punya penghasilan contoh 10 juta gaji bulanannya dia. Kita dapat 50% royalti dari setiap mereka punya penghasilan 1 bulan. Jadi kalau penghasilan mereka 10 juta, kita dapat 5 juta. Kalau penghasilan mereka 1 juta, kita dapat 500.000. Artinya kita mendapatkan royalti dari setiap kita ngingetin teman-teman. Nah, bisnis ini nih bisnis yang udah ada sistemnya, tinggal ikut sistem, bukan buat sistem. Jadi kalau kita ikut sistem pasti dapat duit. Jadi kalau ada orang-orang yang mana nih kok bonus saya kecil, kok bonus saya nggak ada, cek dulu kerjanya pakai alat bantu nggak, konsultasinya jalan nggak. Nah, artinya ada caranya, ada sistemnya. Dan menarik yang terakhir itu adalah kita berhak mendapatkan royalti, ya, omset 200 negara. Jadi seluruh dunia omsetnya berapa dari perusahaan Live Good ya, itu kita dapatkan 2% omset dunia sampai 2,5% omset dunia. Dan itu dibagi rata dengan beberapa teman-teman yang sudah mencapainya. Artinya siapa yang capai? Mereka-mereka yang sudah memimpin banyak teman. Setidaknya ada 2.500 akun. Nah, nanti tinggal kita pandu caranya bagaimana. Dan saat ini pencapaian itu ada yang 3 bulan capai, ada yang 5 bulan capai, ada yang 6 bulan capai. Semua orang bisa mendapatkan 2% omset dunia. Nah, terlebih lagi produknya. Ini yang paling menarik, produknya. Produknya memiliki garansi, ya. Kita tidak jual produk, tapi produknya ada di toko online. Kapanpun linknya tersebar, kita mau arahkan orang belanja, ya mereka tinggal beli. Jadi sama kayak toko online apapun. Yang penting kalau duit kita banyak, otomatis mau beli apapun bebas, betul nggak? Betul. Ya, mau beli pakaian, mau beli produk apapun. Nah, sekarang produk kita ini adalah produk kesehatan. Kenapa? Karena perusahaan ngelihat kalau teman-teman punya duit banyak, ternyata tidak sehat. Buat apa cari duit gitu?
Nah, akhirnya apa? Produk pertama kita ini adalah produk kesehatan. Jadi kita bikin awet muda, tulang nggak sakit, pinggang nggak sakit. Ya, pagi-pagi itu rasanya kita tuh tetap fresh, tidak ngantuk gitu, Bu. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa membuat pertumbuhan di dalam bisnis yang kita bangun ini tadi, tinggal sistemnya yang kita pakai. Nah, jadi benefit-benefitnya banyak. Nah, benefit yang paling berkesan dalam diri saya selama saya membangun bisnis ini, pertama, teman saya tambah banyak. Bukan Betul, hanya ya satu betul. kota. Jadi kalau orang bilang bisnis ini susah cari teman, justru kok saya tambah banyak teman. Dan saat ini yang bergabung ini ada dari Italia, ada tadi dari Prancis, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, betul nggak? Dari Artinya apa? Jeddah tadi ya. Dari Jeddah juga ada. Artinya apa? Kalau setelah acara di live talk ini selesai, tiba-tiba kita komunikasi, oh jadi saudara kita. Betul Betul, nggak? betul, betul, Nanti betul, kita betul. berteman boleh nggak? Teman Facebooknya apa? Alamat Facebooknya apa? Nanti teman-teman yang mau buka Facebook saya boleh. Facebook saya Moza Abi. Ya, Moza betul, betul. Abi. Nah, Mosa Abi. jadi Moza Abi. Nah, jadi teman-teman bisa punya banyak teman dari manapun. Itu ya, punya banyak teman. Jadi jangan berpikir bisnis ini kita nggak punya teman. Justru dengan bergabung di bisnis ini, kita bisa punya lebih banyak teman. Itu fakta. Nah, yang keduanya, kita bisa membangun peternakan uang dalam waktu singkat. Ya, saya baru 1 bulan jalankan bisnis ini, 1,5 bulan, ya, itu kita posisi langsung di goal, ya. 1 bulan Wow, jalan itu saya langsung bisa beli mobil, ya. wow. Kalau leader kita harus menabung dulu beli mobil, saya ambil mobilnya, dan tiap bulan yang bayarinnya Live Good, Bu. Jadi Itu saya nggak benar-benar kepikiran. peternakan tuh ya. Iya, jadi gini. Kalau seandainya contoh, misalnya orang mau beli mobil, kira-kira kaya dulu baru beli mobil, atau beli mobil dulu baru kita kejar kayanya? Kaya dulu baru beli mobil biasanya. Iya, Kaya karena dulu dia. betul, kaya dulu baru gitu. Nah, sekarang Kalau menariknya saya biasanya. beda, Bu. Kalau sekarang beda, Bu. Beda. Sekarang saya baru 1 bulan bergabung, saya bisa beli mobil dan tiap bulan saya nggak mikir cara bayar mobil. Karena Oh, yang itulah bayar Live hebatnya Good. Live Good. Ya, itu hebatnya Live Good. Ya. Iya, kebayang nggak? Prinsipnya seperti ini, kita punya peternakan uang. Artinya apa? Kalau ada ayam yang kita pelihara, kita jaga, kita maintain, kita kembang biakkan, bertelur nggak dia, Bu? Betul, ya, bertelur. Oke, kalau telurnya menghasilkan yang lebih baik, kira-kira mobilnya kebayar nggak? Iya, nanti telurnya kan dijual ya. Dijual kita dapat Betul. uang. Wah, kebayar ya. Pertanyaannya, mobil itu beban atau itu adalah kebutuhan? Itu fasilitas, Oke. membantu kita jadinya ya, untuk Betul. Nah, bergerak. singkat cerita, saya jalankan bisnis ini baru 1 bulan ikut Dr. Sugeng Riyadi, ya, Diamond di Indonesia, bersama dengan Platinum Indonesia itu Bapak Rudi Simanjuntak. Singkat cerita, baru 1 bulan gandengan saya bisa beli mobil, dan yang bayarkan mobil saya setiap bulan adalah Live Good. Ya, Dan saya betul. tidak memikirkan cara bayar setiap bulan. Artinya kalau ini berjalan selama setahun, 2 tahun, dan sebagainya gitu kan. Nah, ini saya bisa buat pelunasan mungkin lebih awal. Kenapa? Peternakannya makin besar, makin besar. Saya punya leader namanya Pak Rudi Simanjuntak. Dalam 8 bulan, mengerjakan bisnis ini dapat 240 juta, plus bisa beli expander. Wow, Nah, luar biasa. 8 bulan, ya. Pak Rudi ada loh di sini, sedang menonton live kita Pak Rudi ini. Luar Oh iya, biasa luar ini. biasa. Wah, ini saya terima kasih banget sama beliau gitu kan. Kenapa? Iya. Karena berkat beliau, Bu. Berkat beliau. Tadinya saya juga sempat mempertimbangkan untuk bisnis ini. Tapi ketika kita buka hati, pintu rezeki itu tambah banyak, Bu. Jadi Betul, intinya betul. rezeki. Ya, kalau misalnya dipertanyakan, Pak Abi berapa lama memikirkan untuk bergabung di bisnis ini? Ya, bisnis ini sebenarnya dari awal Pak Rudi sudah bergabung, saya sudah diajak, tetapi kita belum ketemu. Nah, tapi ketika proses ketemu ini cepat terjadi, akhirnya apa? Saya cepat bergabung, Bu. Nggak nyampe lama, 5 menit kita ketemu langsung gabung saya. Berarti Wow. harus ketemu. Berarti harus ketemu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya bisnis ini ternyata teman-teman chatting-chatting, ternyata nggak dibalas, terkadang harus telepon, harus ketemu, entah Zoom, entah video call, ya kan? Jadi ada conference, dikenalkan sama leader-leadernya yang lain, akhirnya apa? Ketemu kesepakatan, oh kalau kayak gini, oke, kita join. Nah, jadi chat aja tidak cukup. Mungkin harus telepon, mungkin harus ketemu, video call, atau apapun. Ini akan memudahkan langkah kita.
betul, betul, Nah, betul. jadi banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Jadi ada teman banyak, yang kedua peternakan uang. Oke. Nah, itu luar biasa. Oke teman-teman ya, tadi udah dengar semua, jelas sekali. Kalau kurang jelas ya teman-teman sekalian, jangan khawatir. Nanti kita video ini akan tetap ada di dalam page saya. Kebetulan karena ada kesalahan teknis, saya tidak bisa cross post ke Facebooknya Coach Abi. Ini kalau misalnya mau juga nanti kalian bisa menghubungi Coach Abi untuk mendapatkan kopi dari link untuk video ini juga ya. Jadi Siap. luar biasa, sangat jelas ya. Nah, yang terakhir nih, kita udah 40 menit. Penjelasannya luar biasa. Penjelasannya luar biasa. Jadi kita tuh karena menggunakan banyak perumpamaan, gampang dimengerti ya, kayak peternakan apa namanya? Uang. Peternakan uang ini ya. Karena kan kita berternak, jadi menyebar, berkembang uangnya kita ya nggak. Nah, Iya. pertanyaan yang terakhir ya, yang paling penting yang di dalam topik kita, waduh, sampai saya saking senengnya sampai begitu, coach, sorry dah ya, adalah eh, sorry sekali, banyak sekali karena sekarang tuh internet maju, banyak sekali orang yang melakukan spamnya. Coach Adi bisa meyakinkan viewers kita bahwa Live Good itu bukan spam. Live Good itu bukan spam. Live Good itu benar-benar. Sebenarnya dari penjelasan Coach Abi tadi ya, itu Live Good udah jelas. Ya, yang saya suka itu yang tadi Coach Abi katakan juga ya, waktu ditawarkan ini dalam waktu singkat. Karena apa? Karena Coach Abi itu punya pengetahuan yang sangat luas mengenai bisnis, juga tahu tentang penjualan dan bisnis itu berbeda ya. Udah banyak pengalaman di bidang konvensional, di bidang multi level marketing, sekarang ini di Live Good ya. Jadi udah sangat mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Jadi dalam waktu singkat dikasih tahu langsung join, dan sekarang dalam waktu singkat beli mobil tanpa harus bayar, tanpa harus mikirin duit dari mana gitu, luar biasa. Nah, tapi masih ada orang-orang tertentu yang tidak ada pengalaman di bidang multi level sebelumnya, atau yang sudah mempunyai pengalaman di multi level tapi pengalaman buruk ya, karena multi level itu nggak gampang menjual barang, menjual barang dengan harga yang didongkrak sampai tinggi sekali untuk membayar komisi kita ya. Jadi banyak orang yang gagal katakanlah di multi level marketing. Jadi mereka tuh trauma. Ada yang merasa takut karena tidak punya pengalaman, ada yang trauma. Nah, sekarang saya bisa minta Coach Abi untuk meyakinkan orang bahwa ini bukan spam. Juga banyak orang yang kena spam juga ya, Coach Abi ya. Mereka kok bilang, oh ini bisnisnya gampang, ini menghasilkan, ternyata bisnisnya nggak jalan gitu loh. Jadi saya minta Yes. ini terakhir, Coach Abi untuk meyakinkan para viewers di luar sana bahwa ini adalah bisnis yang harus kita perjuangkan. Silakan Coach. Oke, jadi yang namanya bisnis itu adalah transaksi, ya. Tetapi terkadang ada bisnis-bisnis yang gampang hilang. Ini yang harus kita Ya, pahami. Bisnis yang gampang hilang itu sebenarnya bukan gampang hilang. Terkadang kita salah pilih. Memilih bisnis itu sama kayak kita memilih pasangan. Berarti untuk jangka panjang, betul nggak? Untuk jangka panjang. betul. Jangan baru Betul. pakai sebentar, ya kan? Bisnisnya baru dijalankan sebentar, udah hilang, ya. Nah, jadi cara pilih-pilih bisnis itu bagaimana? Satu, ya, teman-teman harus memahami, ya, bisnis itu ada tiga yang kategorinya ini membangun aset. Kalau pingin kaya, bisnis itu ada tiga. Satu, buat usaha. Buat usaha ini konglomerasi. Kalau sukses, konglomerat, ya, konglomerat. Tetapi kalau misalnya kita gagal, bangkrut, bagaimana? Ya udah, melarat. Nah, ini buat usaha, ya. Itu buat usaha. Bagi yang tidak bisa buat usaha karena susahnya buat sistem, kadang orang buat usaha itu 5 tahun, 10 tahun belum tentu balik modal. Maka pilihan mereka adalah beli merek punya orang. Beli merek punya orang. Jadi, cari nih mereknya apa? Halo, monitor? Ya, saya dengar, saya dengar. Oke. Jadi beli merek punya orang. Itu konsepnya seperti franchise atau waralaba. Kita contoh misalnya beli lisensi KFC. Kalau hotel, mungkin kita cari hotel-hotel yang bermerek. Boleh nggak saya pasang nama hotel yang sama gitu kan? Kenapa? Karena marketnya sudah jelas dan singkat cerita tinggal kita pasarkan. Ternyata bisnis perhotelan itu menjual nama hotel. Bisnis restoran itu menjual nama restoran, bukan menjual produknya. Seperti contoh di Indonesia itu ada namanya Alfamart, Indomaret. Kemarin saya pergi ke Malaysia ada namanya 7-Eleven.
7-Eleven, Circle K, apalagi franchise. Intinya itu adalah franchise market, supermarket ya, atau mungkin seperti orang-orang mau jualan apapun ya semuanya ada di sana, mungkin seperti di mall dan sebagainya. Nah, tapi itu harus punya lisensi. Nah, terkadang banyak orang-orang yang sistem lisensi ini tadi, ini ternyata ada yang lebih mudah, yaitu personal franchise. Jadi teman-teman nanti boleh beli buku namanya The Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Di sana ada tentang buat usaha, beli usaha, partner usaha. Partner usaha ini konsepnya personal franchise, di mana tidak perlu sediakan gedung, tidak perlu modal besar, cukup kitanya yang menjadi aset di dalam bisnis ini dan menggandeng banyak teman-teman untuk bergabung menjadi aset di jaringan kita. Jadi kita ini sama-sama aset. Apa yang dijadikan aset? Pengembangan diri. Nah, sekarang bisnis itu bisa bertahan lama dari mana? Pengembangan diri yang terus berkembang. Selagi bisnis ini ada konsultasi berjalan, maka momentumnya akan terus berkembang. Tapi ketika ada leader-leader atau member-member tidak lagi mau konsultasi, maka bisnisnya akan down. Momentumnya akan turun. Jadi bisnis itu bukan bisnisnya yang salah, bukan bisnisnya yang tutup awalnya, tapi membernya yang mulai down. Makanya kami di Indonesia menggunakan sistem ada sekolah bisnis. Nah, support system. Jadi ketika support system ini berdiri, kami menggunakan support system ini tadi untuk mengedukasi banyak teman-teman di lapangan. Jadi kami bekerja sama dengan tim-tim leader yang lain, itu membentuk support system dan mengedukasi banyak kawan-kawan supaya apa? Mental mereka tidak down, ada layanan konsultasi tanpa batas, dan akhirnya bisnis mereka terus berkembang. Ada mentoring dan sebagainya. Nah, singkat cerita, bisnis yang seperti apa yang harus kita pilih-pilih? Ya, Live Good ini merupakan tren terbaru untuk kita, di mana tidak perlu jualan produk. Produknya sudah ada, owner sudah bikin produk dengan modal yang sangat besar, ya, dan tidak perlu kita jual, tapi cukup kita pakai. Jadi kita ini membangun jaringan pemakai produk. Dulu MLM itu tugas kita membangun yang namanya mitra, ngajak orang join, terus ngajak orang beli produk, pakai produk, betul nggak? Dulu di MLM seperti itu. Betul, Nah, betul. terkadang banyak teman-teman nggak ketemu siapa nih yang mau ditawarin. Singkat cerita cari pasien. Nah, disitulah mulai titiknya mereka menjadi sales di dalam bisnis mereka. Akhirnya apa? Ada sales, ada marketing. Mereka jual lisensi bisnis, mereka juga jual produk. Nah, terkadang dengan sistem jualan ini banyak teman-teman yang lelah. Nah, Live Good merupakan solusi terbaik buat teman-teman yang sudah lelah jualan produk. Kenapa? Tidak perlu jual produk, cukup jual lisensi. Jadi lisensi franchise itu adalah produk kita. Ya, merek dagang itu, contoh orang mau bikin PT atau mungkin kayak kalau misalnya di luar negeri ada namanya syarikat, company, dia buat izin legalitas dan sebagainya, itu kan harus bayar lisensinya. Ya, seperti franchise juga sama, lisensinya itu juga harus bayar. Nah, terkadang sistem percepatan dari network marketing dalam memasarkan produk itu terkadang banyak disalahpahami sama teman-teman yang lain dan mengkolaborasikan itu dengan investasi, tanam-tanam duit. Nah, di sini tanam-tanam duit ini yang banyak teman-teman salah masuk. Ya, kita bukan tanam duit, ya. Ketika banyak teman-teman masuk ke sebuah bisnis dalam kategori tanam-tanam duit, cari duit dengan mengkolaborasikan sistem network marketing, nah mungkin apakah itu mungkin bicaranya saham, obligasi dan sebagainya, terus mungkin kayak koin-koin dan sebagainya, bukan bisnis itu yang salah. Terkadang sistem yang dibikin oleh pihak ketiga itu yang salah. Jadi teman-teman hati-hati dengan sistem yang ada di luaran, yang mana kalau tidak ada produk secara fisik, itu hati-hati ya, apalagi produk itu virtual. Kayak dulu klik-klik video dapat duit, video itu virtual, klik-klik video dapat duit. Nah, terus nonton video dapat duit. Yang ada kita nonton video kita buang duit. Iya betul. Kita nonton video kita buang duit, ya kan? Mana ada klik-klik video dapat duit. Nah, itu adalah permainan di dalam sistem supaya apa? Duitnya dari mana? Member get member.
Member get member. Nah, kalau kita dari mana profit kita? Profit kita dari penjualan lisensi dan penjualan produk. Kita punya komisi 4 dari lisensi, 3 dari produk. Kalau teman-teman pingin menjadi sales marketing di Live Good, maka tawarkan produk plus lisensi. Dua-duanya ditawarkan sekaligus. Nah, kita boleh memilah-milih. Mau di Live Good itu mau jadi marketing saja, menjual lisensi saja, atau kita mau jadi sales and marketing. Kalau sales and marketing, paket joinnya langsung dua kali belanja. Belanja lisensinya bayar, terus yang keduanya produknya juga bayar. Dua-duanya ditawarin. Kan begitu. Nah, tinggal kita yang memilah-milih. Nah, terus bisnis-bisnis yang mudah scam itu seperti apa? Bisnis yang virtual, ya, yang produknya hampir tidak ada. Kalau ada pun itu sistemnya itu ya bisa dipertanyakan. Kalau ada produk pun itu ya kualitasnya harus dipertanyakan. Seperti itu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang bisnis-bisnis yang mudah scam mengatasnamakan network marketing, karena itu seringkali itu bikin kita gagal. Memang bau-baunya, oh ini harus cari teman, ya kan? Nah, tapi hati-hati. Ya, jika tidak ada produk, maka itu bisa dipertanyakan masa depannya. Kenapa? Banyak orang-orang dulu seperti ada yang namanya forex, ya kan? Ada forex, terus ada saham, ada investasi. Ya, itu hati-hati. Kenapa? Karena tidak ada produk yang dijual. Lisensinya pun juga tidak ada yang dijual. Nah, jadi singkat cerita, bisnis ini kalau franchise itu menjual lisensi dan menjual produk. Nah, sebenarnya bukan menjual produk tepatnya, tapi menjual testimoni produk. Oh, luar biasa. Mantap Gitu. sekali. Mantap sekali. Oke, teman-teman sekalian, yang kita udah jelas sekali. Untuk teman-teman di luar sana yang masih curiga, masih takut ya, masih ragu-ragu, Live Good itu scam bukan? Kualitasnya premium, tapi kita juga punya garansi 100 hari. Yes, 90 betul. hari. 90 hari money back garansi. Artinya kita 90 hari kalau nggak cocok, kita boleh minta uang kita kembali 100% tanpa ditanya satu kata pun oleh Live Good. Kenapa dipulangin? Nggak ditanya, langsung kita kasih. Karena kita sudah pastikan bahwa ini produknya cocok untuk siapa saja. Teman-teman sekalian ya, dengarkan tadi bahwa untuk bisnis-bisnis yang tidak ada produknya, Produk. yang produk maya itu, maya, virtual itu harus dihati-hatikan ya. Sedangkan kita bisnis, kita Live Good ada produknya dan kita ada garansinya 3 bulan 100% uang kembali. Ya, Yes. saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Abi. Hari ini benar-benar penjelasannya luar biasa ya, sangat teknis sekali, sangat ilmiah sekali penjelasannya ya, dengan perumpamaan-perumpamaan yang gampang sekali dicerna oleh kita ya. Teman-teman sekalian, terima kasih ya Coach, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman sekalian, tentu saja mendengarkan sekali ya, kita agak masih bingung-bingung, masih ragu-ragu. Jangan khawatir, kita bisa nonton berulang-ulang, nggak dipungut bayaran di tempat saya ya. Tapi saya juga tidak membayar gitu loh. Bukan tadi yang contohnya Coach Abi bilang, kalau nonton dibayar, saya tidak membayar juga. Tapi kalian juga boleh menonton berulang-ulang untuk memperdalami, mengerti lebih jelas. Dan yang paling pasti, teman-teman tetap stay tune di Facebook saya untuk yang akan datang. Saya akan menghadirkan lagi para coach-coach, para pemain di Live Good ya, pemeran utama di Live Good yang sudah sukses dalam waktu yang sangat singkat. Jadi teman-teman ingat, stay tune, jangan kemana-mana, jangan pindah ke lain hati, tetap bersama saya ya untuk yang akan datang. Saya akan tampilkan lagi tamu-tamu yang luar biasa. Untuk hari ini semoga teman-teman mengerti, kalau tidak mengerti mengulang terus ya. Dan terakhir juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan dari teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Yang paling utama ya dari Bunda Yulia, ada Kak Reji yang selalu hadir menemani kita, Bunda Yulia dari Bekasi yang luar biasa, kemudian ada Bapak Muhammad Ramhani, dan kemudian juga ada siapa lagi, banyak sekali, Bunda Lotus, kemudian ada Bunda Heni, ada Bapak Agus, dan banyak, dan yang paling penting Bapak Rudi Simanjuntak juga yang tadi dikatakan oleh Coach Abi yang luar biasa, yang banyak membantu ya, justru yang memperkenalkan pintu rezeki ini kepada Coach Abi ya. Kemudian ada juga Bunda Yundara, ada Bunda Kamaria, ada Bunda Siti Hafsa, ada, dan banyak lagi, dan masih banyak lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para
teman-teman sekalian, itu juga Bunda Nuryati ya. Terima kasih atas dukungan kalian semua, teman-teman sekalian. Untuk kali ini sampai di sini dulu live talk kita ya, bincang-bincang bisnis kita sampai di sini dulu. Stay tune, jangan pindah ke lain hati, tetap bersama saya. Kita bertemu pada kesempatan yang akan datang dengan tamu yang luar biasa, yang lebih keren lagi. Oke, terima kasih Coach. Sampai ketemu lagi ya Coach. Sampai Makasih. jumpa.